wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Septiani dari Prodi PAI semester 4 unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta dengan NIM 231 371 510 dengan rekan Saya Sofia, Prodi PAI unggulan semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta dengan NIM 231377511. Di sini kami akan menyampaikan materi tafsir untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ustadzah Putri Qurrata A'yun LCMH dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran tentang Pendidikan Iman dalam Al-Quran. Oke, langsung aja ke pembahasan. Adapun pembahasan di sini yang perlu dibahas yaitu yang pertama pengertian tafsir tahlili, pengertian tafsir ijmali, pengertian pendidikan, pengertian iman, pengertian pendidikan iman, dan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung di dalamnya tentang pendidikan iman. Adapun pengertian yang pertama yaitu pengertian tafsir. Pengertian tafsir adalah salah satu metode untuk memahami dan menampilkan arti serta tujuan yang sesuai dalam isi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sendiri. Maksudnya di sini secara garis besar, tafsir adalah salah satu metode untuk memahami arti dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut ke pengertian tafsir tahlili. Pengertian tafsir tahlili secara terminologi yaitu penjelasan Al-Quran yang didasarkan pada susunan surah dan ayat yang ada dalam Al-Quran. Secara garis besar, tafsir tahlili yaitu menganalisis setiap kata atau lafaz dari segi bahasa secara arti di dalam Al-Quran. Kita lanjut ke pengertian tafsir ijmali. Pengertian tafsir ijmali secara istilah adalah cara menyampaikan kandungan Al-Quran lewat analisis umum atau global, yaitu memberikan penjelasan yang panjang dan sedikit luas tanpa merinci per kata. Nah, maka dari itu di sini pengertian tafsir ijmali dan tafsir tahlili sangat berbeda, di mana tafsir ijmali membahas secara umum dan sedangkan tafsir tahlili membahas secara rinci. Disitulah perbedaan antara tafsir ijmali dan tafsir tahlili. Setelah kita membahas pengertian tafsir, kita beralih ke pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan dalam pikiran. Itulah pengertian pendidikan. Adapun pengertian iman. Pengertian iman yang sering kita ketahui yaitu meyakini dengan hati, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, iman di sini juga mencangkup pembenaran, pengakuan, dan keteguhan hati terhadap Allah dan ajaran agama Islam. Maksudnya di sini yaitu iman itu adalah meyakinkan di dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman sendiri berada di dalam hati. Adapun pengertian pendidikan iman adalah upaya untuk membantu dan mempermudah seorang dalam mengembangkan keyakinannya terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari kiamat dan takdir. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan iman.
Tujuan pendidikan iman yang pertama adalah untuk mengenal Tuhan. Dengan beriman, kita akan lebih mengenal Tuhan. Kita mengetahui sifat-sifat Allah, kita mengetahui nama-nama Allah yang indah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maksudnya di sini adalah dengan beribadah dan berdoa. Ya, kemudian yang ketiga adalah menerapkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah untuk membentuk pribadi yang soleh dan berakhlak mulia. Dengan beriman tentunya kita akan mempunyai keinginan untuk lebih dekat kepada Allah, dan salah satu jalannya adalah dengan berakhlak mulia, berakhlak berakhlak dengan akhlak yang disukai oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, yang dimana memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat adalah tujuan akhir semua manusia. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan memasuki pembahasan ayat Al-Quran yang akan mengandung pendidikan iman. Kami akan membahas 2 ayat. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, apa kaitannya surat Al-Baqarah ayat 133 dengan pendidikan iman? Di sini keterkaitan antara konsep pendidikan tauhid bagi anak dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 dan tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk mendidik anak-anak agar menjadi muslim yang sejati dan menjadikan semua orang sebagai hamba Allah, serta beribadah kepadanya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 133 menceritakan bahwa Nabi Yakub sebelum meninggal bertanya kepada anak-anaknya, setelah peninggalan Nabi Yakub, anak-anaknya akan menyembah siapa? Kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Seperti itu. Jadi di sini poinnya adalah seorang tua harus mendidik anak agar tetap beriman kepada Allah walaupun orang tuanya telah tiada. Kemudian di sini tadi Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, mereka akan beribadah kepada siapa setelah sepeninggalan Nabi Yakub. Itu merupakan bentuk pendidikan Nabi Yakub kepada anaknya. Beliau menanamkan kepada anak-anaknya bahwa tetap harus menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, walaupun setelah Nabi Yakub meninggal. Kemudian di sini ayat yang kedua adalah surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap
ayat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka, termasuk menanamkan iman sejak dini agar keluarga yang mengikuti petunjuk Allah dapat terhindar dari azab neraka. Sebab sesungguhnya di dalam neraka terdapat malaikat yang ganas dan tegas, serta bahan bakar api neraka adalah manusia itu sendiri. Di sini poin pentingnya adalah orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak sejak dini, menanamkan iman kepada anak sejak dini. Telah disebutkan di pembahasan awal, pengertian iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Bagaimana anak bisa percaya terhadap iman jika tidak ditanamkan kepada anak sejak dini? Jika orang tua menanamkan iman sejak dini kepada anak, maka sejak dini anak sudah tertanam pada hatinya bahwa aku harus beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dan lainnya. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan tauhid bagi anak sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 dan At-Tahrim ayat 6 menekankan pentingnya menanamkan keimanan sejak dini. Anak diajarkan mengesahkan Allah, berserah diri, beribadah dengan benar, serta patuh hanya kepada Allah hingga akhir hayat. Pendidikan ini bertujuan menjadikan anak muslim sejati, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Peran orang tua sangat besar dalam membimbing dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Peran orang tua sangat besar dalam membimbing dan menanamkan keimanan kepada anak sejak dini. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, mengapa peran orang tua bisa sangat besar dalam mendidik keimanan kepada anak? Karena pada usia dini, orang tualah yang akan menemani anak, yang akan sering bersama pada anak. Mungkin orang tua bisa menanamkan pendidikan iman dengan mengajarkan hal-hal kecil, melalui hal-hal kecil, sambil diselipkan tentang pendidikan iman agar anak mudah memahami, seperti itu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.